Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Afrika Barat. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang negara-negara yang ada di Afrika Barat. Kami dengan beranggotakan Aneka Wiranata, Anissa Fajriana Munggaran, Nurul Humayro Ifah, Yoga Zatpika, dan Lutfia Qurratayuni, dan saya Lutfia Qurratayuni. Nah, sebelum membahas tentang Afrika Barat secara khusus, kita akan membahas Afrika Barat secara umum terlebih dahulu. Ya, langsung saja. Kalian tahu negara apa yang diberi warna merah tersebut? Ya, benar sekali. Negara tersebut merupakan negara Senegal. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang kondisi geografis, sejarah, kondisi demografi, dan ekonomi di Afrika Barat. Yang pertama yaitu ada kondisi geografis di Afrika Barat. Afrika Barat sendiri itu merupakan sebuah wilayah yang berada di benua Afrika di bagian barat, dengan luas kawasan itu kurang lebih 6.140.000 km persegi atau sekitar 1/5 dari Afrika. Nah, secara umum Afrika Barat merupakan menggambarkan zona ekologi yang berupa daerah pegunungan yang banyak hujan di bagian selatan atau dekat ekuator, dan sedangkan di bagian utaranya merupakan daerah peralihan ke iklim gurun atau kering, dengan banyaknya sungai mengalir ke pantai Teluk Guinea, dan sementara sungai Niger itu mengalir di bagian wilayah utara dan bagian barat ke timur untuk kemudian ke selatan bermuara di pantai Teluk Guinea di Nigeria, yang mana sungai Nigeria ini sudah menopang kehidupan banyak penduduk di sejumlah daerah yang dilewatinya tersebut. Nah, selain itu juga sungai tersebut juga menjadi pusat lalu lintas perdagangan dengan Eropa dan Asia. Nah, secara geografis, region Afrika Barat juga itu berbatasan dengan Samudra Atlantik di sebelah barat dan selatan, Gurun Sahara di bagian utara, dan Gunung Kamerun hingga Danau Chad di timur. Afrika Barat merupakan daerah yang berbentuk kompak dan utuh, sehingga menggambarkan keterkaitan antara negara satu dengan negara lainnya. Nah, kawasan ini wilayahnya membentang dari Senegal sampai perbatasan Chad. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada sejarah. Sejarah Afrika Barat sendiri yaitu menjadi tempat persinggahan pertama pelayaran orang Eropa, di mana mereka dalam mencari rempah-rempah pada abad 15. Hal tersebut juga diakibatkan oleh keadaan lingkungan alam yang pergunungan dan berupa pegunungan dan banyak hujan dekat pantai Teluk Guinea, dengan bagian wilayah utaranya yang berbeda kondisi iklimnya, yang telah secara alami memungkinkan berkembangnya interaksi wilayah antara utara dan selatan. Nah, Afrika Barat itu memiliki kawasan yang terdiri dari 15 negara, yaitu terdapat Benin, Burkina Faso, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Nigeria, Pantai Gading, Senegal, Sierra Leone, dan Togo. Nah, selanjutnya yaitu ada kondisi demografis. Kondisi demografis ini karena daerahnya merupakan bekas jajahan dari bangsa Eropa seperti Perancis dan Inggris, sehingga mayoritas masyarakat di sana menggunakan bahasa
Prancis dan Inggris. Nah, selanjutnya penduduknya sebagian besar terdiri dari ras Negroid atau bangsa Negro, di mana mayoritas di subkawasan Afrika Barat. Di samping itu banyak penduduk pendatang baik dari bangsa Eropa, Amerika, Asia, serta Australia. Nah, rata-rata mata pencaharian penduduk ini di sana yaitu sebagai petani. Kondisi ekonomi di Afrika Barat itu yaitu di sana terdapat masyarakat ekonomi negara-negara Afrika Barat, atau dalam bahasa Inggris itu Economic Community of West African States atau ECOWAS, atau dalam bahasa Prancis yaitu Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest atau CEDEAO, adalah merupakan 15 negara Afrika Barat yang didirikan pada 28 Mei 1975 dengan penandatanganan Perjanjian Lagos, yang memiliki misi yaitu untuk mendorong integrasi ekonomi di Afrika Barat. Nah, pada tahun 1976 Tanjung Verde bergabung dengan ECOWAS. Namun pada Desember tahun 2000 Mauritania mengundurkan diri setelah mengumumkan keinginannya untuk mengundurkan diri pada tahun 1999. Nah, masuk yang pertama, saya akan membahas tentang negara Benin. Negara Benin merupakan negara dengan ibu kota Porto Novo dengan letak astronomis yaitu 6 derajat sampai 13 lintang utara dan garis bujur 0 derajat dan 4 derajat bujur timur. Batas wilayahnya yaitu di sebelah barat ada Togo, sebelah timur Nigeria, sebelah utara Burkina Faso dan Niger, dan sebelah selatan Teluk Benin. Bentuk pemerintahannya yaitu presidensil. Nah, selanjutnya yaitu terdapat bentang alam dan kondisi iklim yang ada di negara Benin. Bentang alam yang ada di negara Benin sendiri yaitu terdapat sungai. Sungai tersebut merupakan menjadi batas antara Benin dan Nigeria. Nah, selanjutnya itu ada sabana yang terdapat di bagian utara Benin. Nah, selanjutnya itu ada pegunungan dengan titik tertingginya yaitu Gunung Sagboroa dengan tinggi 658 meter. Selanjutnya itu ada pantai, dan yang terakhir itu danau, salah satunya yaitu Danau Ahem, Danau Aziri, Danau Nokwe. Nah, selanjutnya yaitu ada kondisi iklim. Kondisi iklim di Benin itu di sana termasuk iklim tropis dengan curah hujan maksimum berada di selatan atau iklim ekuator, di mana pada pertengahan Maret hingga Agustus itu musim hujan, dan musim hujan itu turun pada bulan Oktober. Nah, selanjutnya itu ada kondisi sosial. Kondisi sosial di sana yang pertama ada pendidikan, diwajibkan sekolah 12 tahun. Selanjutnya ada kependudukan dengan jumlah penduduk 7.513.946 jiwa pada tahun 2006. Benin juga memiliki beberapa etnis atau 40 etnis yang berbeda, yang mayoritasnya yaitu ada etnis Fon, di mana etnis lainnya yaitu ada Aja, Yoruba, Somba, dan Bariba. Nah, selanjutnya yaitu ada ekonomi
ekonomi di negara Benin itu mayoritas mereka bermata pencaharian di bidang pertanian. Namun selain dalam pertanian itu juga terdapat dalam perdagangan, yaitu dengan perdagangan kapas ya. Nah, selanjutnya itu ada indikator pembangunan manusia. Indikator pembangunan manusia di negara Benin itu dengan indeksnya ada 0,520 dengan peringkat itu 163 di dunia. Dan selanjutnya itu ada beberapa indikator yang menjadikan negara Benin menjadi negara berkembang. Yang pertama ada pendapatan per kapita, di mana pendapatan per kapita Benin itu 2.135 US dollar pada tahun 2011, dan pertumbuhan penduduknya itu 2,68% pada tahun 2018, dan sedangkan angka kematian bayi itu 63,5. Selanjutnya itu ada angka kelahiran per 1000 penduduk yaitu 36,62 jiwa pada tahun 2017, dan dengan usia harapan hidup itu 61,17. Nah, selanjutnya yaitu saya akan membahas negara Burkina Faso. Nah, negara Burkina Faso itu beribu kota dengan Ouagadougou dengan letak astronomis 9 derajat sampai 15 derajat lintang utara. Terdapat sebuah wilayah kecil di 15 derajat dan 6 derajat bujur barat sampai 3 derajat bujur timur. Nah, batas wilayahnya yaitu di barat daya ada pantai Gading, sebelah timur Niger, di sebelah utara ada Mali, dan sebelah selatan itu ada Togo dan Ghana. Yaitu bentuk pemerintahannya republik. Nah, selanjutnya yaitu ada bentang alam. Bentang alam yang ada di negara Burkina Faso itu terdapat sungai dan lembah. Yang pertama ada sungai yaitu bernama Mauhoun, Nakambe, dan Nazinon. Nah, selanjutnya itu lembah sungai Niger, di mana mengaliri 27% permukaan bumi negara Burkina Faso. Selanjutnya itu ada kondisi iklim. Kondisi iklim di sana itu memiliki iklim tropis dengan musim dingin yang hangat dan kering, dan musim panas yang basah. Nah, musim panas ini terdiri dari bulan Oktober sampai Juni, dan musim hujan dari bulan Juni sampai September. Nah, selanjutnya itu kondisi sosial di negara Burkina Faso. Yang pertama ada pendidikan. Pendidikan tersebut wajib sekolah itu 8,9 tahun, dan dengan total melek huruf itu 34,6%. Dan negara Burkina Faso ini merupakan termasuk ke dalam negara dengan sistem pendidikan terburuk di dunia. Burkina Faso memiliki jumlah penduduk 19.512.533, sehingga merupakan negara berpenduduk terbesar ke-59 di dunia. Kelompok etnis yang ada di sana yaitu terdapat Mosi, Fulani, Gurma, dan Bobo. Selanjutnya itu agama di sana mayoritas itu Muslim dan Kristen. Nah, untuk ekonomi, masyarakat di sana rata-rata bermata pencaharian yaitu dalam peternakan. Namun juga terdapat di bagian selatan dan barat daya mereka mengembangkan sorghum, jagung, kacang, padi, dan millet.
serta kapas. Nah, selanjutnya yaitu ada indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia di negara Burkina Faso itu 0,434 dan peringkatnya itu 183 di dunia. Nah, terdapat beberapa indikator yang menyebabkan Burkina Faso menjadi negara berkembang. Yang pertama ada pendapatan per kapita $1.705 dan pertumbuhan penduduk 2,66% pada tahun 2020. Selanjutnya yaitu ada angka kematian bayi 51,2 jiwa. Selanjutnya itu ada angka kelahiran per 1000 penduduk itu 38,42. Selanjutnya ada usia harapan hidup yaitu 60,77. Sehingga Burkina Faso sendiri itu termasuk ke dalam negara berkembang. Nah, selanjutnya itu ada negara Gambia. Negara Gambia ini beribu kota Banjul dengan letak astronomis 13 derajat lintang utara hingga 14 derajat lintang utara dan 13 derajat bujur barat hingga 17 derajat bujur barat. Nah, batas-batas wilayahnya yaitu terdapat utara Senegal, di selatan itu ada Senegal, barat itu Samudra Atlantik, dan timur itu terdapat Senegal. Bentuk pemerintahannya itu republik presidensial. Nah, selanjutnya itu ada bentang alam. Bentang alam di negara Gambia itu terdapat sungai yaitu Sungai Gambia. Nah, kondisi iklim di negara Gambia itu beriklim tropis dengan musim panas dan hujan biasanya berlangsung dari Juni sampai November. Namun dari saat itu hingga Mei juga suhu dingin mendominasi wilayah tersebut dengan curah hujan yang kurang. Nah, selanjutnya itu ada kondisi sosial negara Gambia. Di sana itu pendidikan wajib belajar 9 tahun dengan tingkat melek huruf itu 42%. Nah, kesehatan di sana itu rendah. Itu dengan dilihatnya dengan di mana ibu hamil disarankan menuju fasilitas kesehatan itu setelah waktu sholat zuhur setempat. Dan fasilitas di sana kurang. Juga perawat mereka sering kasar. Nah, selanjutnya itu bahasa resmi di sana yaitu bahasa Inggris. Bahasa lain yang ada di Gambia yaitu Mandinka, Wolof, Fula, Serer, Krio, dan Jola. Nah, selain itu juga ada etnis yang ada di Gambia. Yang pertama ada Mandinka yang merupakan kelompok terbesar, diikuti dengan Fula, Wolof, Jola, Serahule, Serer, Karoninka, Manjago, dan Bianonkas. Nah, selanjutnya itu ada ekonomi di sana berbasis pasar liberal yang ditandai dengan adanya pertanian subsisten tradisional, ketergantungan bersejarah di kacang tanah untuk mendapatkan ekspor perdagangan reekspor yang dibangun di sekitar pelabuhan laut, biaya masuk yang rendah, prosedur administrasi yang minimal, kurs yang berfluktuasi tanpa kontrol devisa, dan industri pariwisata yang signifikan. Selanjutnya yaitu ada indikator pembangunan manusia di negara Gambia. Indeksnya sendiri itu 0,466 dengan peringkat 174 dengan beberapa indikator yang menjadikan negara Gambia menjadi negara berkembang. Yang pertama ada pendapatan per kapita yaitu hanya
1.490 US dollar, dan pertumbuhan penduduk itu 2,97% pada tahun 2017, dan angka kematian bayinya itu 41,4. Selain itu juga angka kelahiran 38,97, dan usia harapan hidup itu 61,44. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan.